Halo teman-teman mahasiswa, selamat sore. Bagaimana kabar kalian? Semoga teman-teman semua sehat selalu dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan serta diridhoi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman semua, pada video kali ini saya akan melanjutkan menjawab beberapa pertanyaan. Walaupun semalam saya sudah menjawabnya, tetapi masih belum selesai. Masih ada beberapa pertanyaan yang masih belum saya jelaskan ya. Jadi buat teman-teman semua, jangan pernah bosan-bosan melihat saya. Nah, oke teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan pertanyaan ini itu tentang menganalisis kebencian. Jadi sebelum kita masuk pada pertanyaan tersebut, ada 3 pertanyaan ya. Jadi sebelum kita masuk, kita terlebih dahulu mengetahui arti dari menganalisis kebencian. Apa arti dari kebencian? Kebencian itu teman-teman, ya, kebencian itu merupakan rasa iri hati, rasa dengki, rasa ketidaksukaan kepada sesama, ketidaksukaan kepada makhluk hidup. Kebencian itu juga merupakan perasaan negatif yang sangat kuat terhadap seseorang, baik kelompok ataupun sesuatu yang lainnya. Biasanya muncul karena pengalaman buruk, prasangka, rasa iri, sama seperti yang saya katakan tadi, rasa iri, ketidakadilan atau ketakutan. Contohnya, ada seseorang yang bisa membenci orang lain karena merasa disakiti, merasa dikhianati, ataupun karena perbedaan pendapat atau keyakinan ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, saya ajak untuk tidak memiliki rasa kebencian terhadap sesama. Oke. Karena kita telah mengetahui arti dari kebencian ya, maka kita langsung saja menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya. Oke. Pertanyaan pertama, jelaskan profil kebencian atau 5W1H. Oke, maka untuk itu teman-teman semua, saya akan menjelaskannya. Untuk metode 5W1H, tambah 1H, itu ada beberapa, itu ada what, who, when, where, why, and how. Jadi untuk menganalisis kebencian ada beberapa untuk what ya. Yang pertama what atau apa. Yaitu kita jelaskan dia itu kebenciannya itu merupakan perasaan negatif yang sangat kuat terhadap seseorang atau sesuatu karena rasa iri hati ya, sakit hati, sama seperti yang saya katakan tadi, iri dendam atau ketidakadilan. Kemudian who atau siapa, ya, siapapun bisa memiliki kebencian, baik itu secara pribadi atau individu ya, kelompok maupun masyarakat jika tidak mampu mengendalikan emosi atau menghadapi perbedaan secara bijak. Kemudian when atau kapan, ya, kebencian itu muncul ketika seseorang disakiti, dikhianati, atau tidak dihargai, ataupun tidak diperlakukan tidak adil oleh setiap orang. Dan berikutnya, where atau di mana. Itu bisa terjadi di mana saja. Bisa di keluarga, di sekolah, di tempat kerja, ataupun di media sosial. Bahkan dalam hubungan antar bangsa atau antar negara. Berikutnya, why atau mengapa. Karena adanya luka hati, ya, luka, maka ada beberapa kejadian, yaitu iri hati, ketakutan, kurang empati,
ataupun perbedaan pendapat maupun pengaruh terhadap lingkungan. Pengaruh terhadap lingkungan yang negatif. Dan berikutnya, how atau bagaimana. Kebencian bisa berkembang ketika emosi negatif dibiarkan tanpa dikendalikan atau dipelihara dalam pikiran, ataupun disebarkan melalui perkataan atau tindakan. Dan berikutnya, ya, untuk pertanyaan keduanya, yaitu habitus atau kebiasaan apa yang harus dilakukan agar manusia tidak dikuasai oleh kebencian? Maka jawabannya, agar tidak dikuasai oleh kebencian, manusia perlu membentuk habitus positif, yaitu kebiasaan baik yang melatih hati dan pikiran tetap tenang serta penuh kasih. Dan saya akan menjelaskan ada beberapa contoh. Yang pertama itu melatih empati, atau belajar memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Kemudian mengampuni. Bagaimana cara kita mengampuni sesama kita? Itu membiasakan memaafkan, bukan menyimpan dendam terhadap sesama. Berikutnya, ketiga, itu berpikir positif. Bagaimana kita melihat sisi baik dari setiap orang dan peristiwa. Berikutnya, mengendalikan emosi. Kita tidak boleh terburu-buru marah ataupun bereaksi negatif. Berikutnya lagi, bersyukur dan introspeksi diri. Itu artinya itu kita harus sadar diri, menyadari bahwa setiap orang punya kelemahan dan punya kelebihan. Dan kemudian membangun komunikasi damai. Kita harus memiliki kata untuk membangun, yang dapat membangun bukan untuk menyerang sesama. Berikutnya lagi ya, menjauhi lingkungan toksik. Menghindari orang atau media yang menebar kebencian, yang menyebarkan kebencian. Jadi buat teman-teman, jangan pernah memiliki, itu saya katakan lagi, jangan pernah memiliki rasa kebencian terhadap sesama. Walaupun banyak sekali ya, sebenarnya secara kemanusiaan kita memang membenci ya. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa jangan pernah membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Jadi saya ajak teman-teman semua untuk tidak memiliki rasa iri hati, rasa kebencian terhadap sesama. Mungkin dengan kebiasaan itu, manusia tidak akan mudah terpengaruh oleh emosi negatif. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana manusia hidup damai meskipun ia harus berinteraksi dengan manusia lain yang memiliki kebencian atau cara agar tidak tertukar virus kebencian? Nah, saya akan menjelaskannya, ada beberapa cara ya agar tetap hidup damai di tengah orang yang membenci kita. Yaitu pertama, kita harus kendalikan diri dan jangan membalas kebencian dengan kebencian. Sama seperti yang saya katakan tadi, jangan pernah membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Jadi ya, tetapi balaslah dengan sikap tenang dan bijaksana. Berikutnya, bangun batas yang sehat. Jika seseorang terus menebar kebencian, kita harus menjaga jarak emosional agar tidak mudah terpengaruh. Dan kemudian kita gunakan empati. Ya, gunakan empati atau bukan reaksi. Ya. Kita harus mencoba memahami bahwa orang yang membenci mungkin seringkali sedang terluka. Ya, jadi buat teman-teman jangan pernah ada dalam hatinya bahwa seseorang itu membenci kita. Mungkin ada sesuatu yang membuat dia sangat terluka ya. Dan berikutnya kita memilih lingkungan yang positif. Kita dekati orang-orang yang membawa kedamaian dan nilai-nilai kebaikan. Dan berikutnya, perkuat nilai spiritual dan moral. Mungkin dengan iman dan kesadaran moral, maka seseorang lebih
tahan terhadap pengaruh negatif. Dan kemudian kita harus menyebarkan kasih dan kedamaian, teman-teman. Kita harus menjadi teladan, karena cinta itu merupakan empati yang bisa menular, seperti halnya kebencian. Oke, teman-teman, dari beberapa penjelasan ini, teman-teman juga harus menyimpulkannya, ya mungkin dapat menyimpulkannya sama seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa jika memang ada jawaban-jawaban lain dari teman-teman semua, boleh ditulis di kolom komentar. Nah, berikutnya kita dapat mengambil kesimpulan dari beberapa jawaban ataupun pertanyaan yang sudah saya jelaskan tadi, ya, mengenai kebencian, menganalisis kebencian. Maka kesimpulannya bahwa kita dapat mengambilnya bahwa menganalisis kebencian itu mengajarkan kita bahwa kebencian bukan hanya perasaan, tetapi sebuah energi negatif yang bisa merusak diri dan masyarakat. Maka kita sebagai manusia harus mengambil cara terbaik, ya, untuk mengatasinya, yaitu dengan cara menyadarkan diri, menjadikan orang yang baik, kebiasaan yang baik, dan sikap penuh kasih. Oke, teman-teman, itu saja jawaban dari saya. Jika memang ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Biasa orang yang banyak kekurangan. Ya, mungkin hanya itu saja. Selamat sore. Salam